Omongan pelatih Ko Hee-jin terbukti soal Megawati Hangestri. Megatron baru gabung Manisa BBSK, sudah lakukan hal ini. Megawati Hangestri kembali membuktikan dirinya bukan sekadar sensasi sesaat dalam dunia voli internasional. Setelah sukses besar di Liga Voli Korea bersama Daejeon Red Sparks, kini Megawati resmi memperkuat klub asal Turki, Manisa BBSK. Dan menariknya, belum lama bergabung, Megatron, julukan yang melekat padanya, sudah menunjukkan kualitasnya yang luar biasa. Hal ini seakan menjadi bukti nyata dari omongan mantan pelatihnya di Korea Selatan, Ko Hee-jin, yang pernah menyampaikan keyakinannya soal potensi besar atlet voli Indonesia itu. Ko Hee-jin bukan sosok sembarangan. Ia adalah pelatih berpengalaman yang telah lama malang melintang di kancah voli Korea dan Asia. Saat menangani Red Sparks, ia sempat menyampaikan pesan mendalam tentang Megawati. Dalam sebuah wawancara, Ko Hee-jin mengatakan bahwa Indonesia memiliki mutiara tersembunyi dalam diri Megawati Hangestri. Bukan hanya soal teknik dan kekuatan, tetapi juga mentalitas serta etos kerja yang jarang ditemui. Megawati bukan pemain biasa. Ia belajar dengan cepat, selalu rendah hati, dan memiliki keinginan kuat untuk berkembang. Saya yakin dia akan menjadi salah satu pemain terbaik Asia dan bisa bermain di liga-liga top dunia, ujar Ko Hee-jin kala itu. Omongan tersebut sempat dianggap berlebihan oleh sebagian pihak. Namun, seiring berjalannya waktu, semua prediksi Ko Hee-jin satu persatu terbukti. Di Korea Selatan, Megawati bukan hanya sukses secara teknis, tetapi juga secara popularitas. Ia menjadi magnet baru bagi penonton dan media Korea. Warga lokal pun menjulukinya Megatron, sebuah penghormatan yang jarang diberikan kepada pemain asing, apalagi dari Asia Tenggara. Megawati menorehkan sejarah manis selama memperkuat Red Sparks. Ia menjadi pemain ke-47 dalam sejarah Liga Voli Korea yang mampu mencatatkan lebih dari 1.500 poin, sebuah pencapaian luar biasa, mengingat ia baru satu musim bermain di sana. Salah satu penampilan paling menonjolnya terjadi saat menghadapi I-Papers pada 14 Maret 2025. Kala itu, ia mencetak 35 poin seorang diri, menunjukkan dominasi dan determinasi tanpa kompromi di lapangan. Tak hanya itu, Megawati juga menorehkan sejarah sebagai pemain asing asal Asia pertama yang berhasil meraih penghargaan Most Valuable Player, MVP, pada putaran pertama Liga Voli Korea musim 2023-2024. Gelar itu diraihnya setelah mengungguli nama-nama besar dunia seperti Giselle Silva dan legenda voli Korea, Kim Yeon-keung. Dalam pemungutan suara, Megawati mendapat 15 suara dari total 31, angka yang cukup telak untuk menggambarkan pengaruhnya di liga tersebut. Kini, babak baru karir Megawati dimulai di Turki. Ia resmi bergabung dengan Manisa BBSK, salah satu klub yang sedang membangun kekuatan baru di Liga Voli Turki. Meski baru saja bergabung, Megawati langsung beradaptasi cepat. Dalam sesi latihan perdananya, ia sudah menunjukkan ketajaman serangan dan komunikasi yang solid dengan rekan-rekan barunya. Bahkan, pelatih Manisa BBSK memberikan pujian khusus atas kesiapan fisik dan mental Megawati. Dia datang dengan penuh semangat. Meski baru tiba, dia langsung mengikuti ritme latihan tanpa keluhan. Ini menunjukkan profesionalismenya. Kami percaya, dia akan jadi pemain kunci musim ini, ujar salah satu staf pelatih Manisa BBSK dalam keterangannya kepada media lokal. Bagi Megawati sendiri, perpindahan ke Turki bukan sekadar petualangan baru, melainkan bagian dari proses pembuktian diri. Ia ingin terus berkembang dan menantang dirinya di level yang lebih tinggi. Liga Voli Turki dikenal sebagai salah satu yang terkuat di dunia, dan kehadiran Megatron di sana tentu menjadi kabar baik, tidak hanya bagi penggemar voli Indonesia, tetapi juga Asia. Keberhasilan Megawati ini tak lepas dari dukungan berbagai pihak. Mulai dari federasi, pelatih, keluarga, hingga para penggemarnya yang terus memberi semangat sejak ia masih bermain di level nasional. Namun di balik semua itu, ada satu sosok yang patut diapresiasi, Ko Hee-jin. Ucapan dan keyakinannya beberapa waktu lalu kini menjadi kenyataan. Ia bukan hanya melatih Megawati secara teknik, tetapi juga membentuk kepercayaan diri dan visi permainan sang atlet. Dalam sebuah unggahan media Korea, Ko Hee-jin disebut merasa bangga melihat perkembangan Megawati.
Ia bahkan menyebut Megatron sebagai wakil Asia yang layak menjadi ikon di dunia voli global. Ketika saya pertama kali melihat Megawati, saya tahu dia istimewa. Tapi sekarang, dia bukan hanya istimewa, dia luar biasa. Saya merasa bangga pernah melatihnya, kata Ko Hee-jin dalam sebuah wawancara terbaru. Kini, tantangan baru menanti Megawati di Turki. Namun, dengan modal pengalaman, kerja keras, dan tekad yang kuat, Megatron tampaknya siap menaklukkan Eropa. Omongan Ko Hee-jin pun terbukti, Indonesia memang memiliki mutiara di dunia voli, dan namanya adalah Megawati Hangestri Pertiwi. Pantas Megawati Hangestri lebih sering jadi cadangan di Manisa BBSK? Diam-diam pelatih sengaja. Nama Megawati Hangestri kembali menjadi sorotan publik pecinta bola voli, terutama para penggemar dari Indonesia yang mengikuti kiprah sang Megatron di kancah internasional. Meski tampil impresif dalam turnamen pramusim yang dihelat oleh Manisa BBSK untuk mengenang mendiang wali kota mereka, posisi Megawati sebagai starter utama justru belum sepenuhnya dikunci. Satu hal yang mencuri perhatian fans adalah keputusan pelatih Manisa BBSK, Gorkem Kazan, yang dinilai belum memberikan banyak kesempatan kepada Megawati untuk tampil reguler di setiap pertandingan. Selama turnamen pramusim tersebut, Megawati memang tampil bersinar. Bahkan, kontribusinya mengantar Manisa BBSK menjadi juara dalam ajang tersebut tidak bisa dianggap remeh. Namun, dari 3 pertandingan yang dijalani Manisa BBSK dalam turnamen tersebut, Megawati hanya bermain penuh dalam 1 laga saja, tepatnya di laga terakhir melawan Karsiaka. Dalam pertandingan itu, Megawati tampil dominan dan berhasil membawa timnya menang telak 3-0. Sebuah performa yang menunjukkan bahwa ketika Megatron dimainkan secara penuh, kekuatan Manisa BBSK seakan meningkat tajam. Keputusan pelatih Gorkem Kazan untuk tidak menurunkan Megawati secara penuh dalam 2 laga awal tentu mengundang pertanyaan. Banyak yang menilai bahwa keputusan ini agak janggal mengingat performa Megawati selama turnamen menunjukkan bahwa ia layak menjadi andalan sejak awal. Namun, jika dilihat lebih dalam, ada kemungkinan bahwa pelatih Kazan memang sengaja menyimpan Megawati bukan karena ia tak cukup baik, melainkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Beberapa analis menyebut bahwa pelatih asal Turki itu sedang menjalankan eksperimen untuk menguji kekuatan tim ketika Megawati tidak berada di lapangan. Hal ini wajar dilakukan, terutama menjelang musim kompetisi resmi yang akan dimulai pada Oktober mendatang. Dengan menjajal komposisi pemain tanpa Megawati, Gorkem Kazan bisa mendapatkan gambaran lebih luas soal kedalaman skuadnya. Ia ingin memastikan bahwa Manisa BBSK tak bergantung pada 1 pemain saja. Apalagi, dalam musim kompetisi panjang, rotasi menjadi kunci penting untuk menjaga kebugaran pemain dan mengantisipasi cedera yang bisa datang kapan saja. Meski demikian, fakta di lapangan tetap menunjukkan bahwa kehadiran Megawati memberikan dampak signifikan terhadap permainan tim. Dalam laga melawan Karsiaka, Megawati tampil penuh selama 3 set dan hasilnya luar biasa. Manisa BBSK menang telak 3-0, dan Megawati tampil dominan di posisi opposite hitter dengan catatan blok, spike, serta servis yang mengancam sepanjang laga. Ini menjadi bukti bahwa Megawati bukan hanya sekadar pelengkap di tim, melainkan bisa menjadi pilar utama kekuatan Manisa BBSK. Bahkan, beberapa media lokal di Turki mulai menyoroti peran penting pemain asal Indonesia itu dalam pertandingan pramusim. Dia, Megawati, menunjukkan bahwa dirinya siap menjadi pemain kunci musim ini. Kombinasi tenaga, kecepatan, dan akurasi serangannya bisa menjadi senjata mematikan bagi Manisa BBSK, tulis sebuah media olahraga Turki usai laga kontra Karsiaka. Tentu saja keputusan pelatih Manisa BBSK ini tak luput dari perhatian fans, terutama dari Indonesia. Di media sosial, banyak pendukung Megawati yang menyuarakan keprihatinan mereka karena idolanya lebih sering duduk di bangku cadangan. Coach Kazan, Megawati sudah membuktikan kualitasnya, kenapa masih dicadangkan? Tulis seorang netizen di kolom komentar akun Instagram resmi Manisa BBSK. Meski begitu, sebagian fans juga memahami bahwa pramusim adalah ajang uji coba,
dan keputusan pelatih bisa jadi merupakan strategi jangka panjang untuk membangun tim yang solid secara kolektif. Di sisi lain, Megawati sendiri tampak tenang menghadapi situasi ini. Dalam beberapa unggahan media sosial pribadinya, ia justru terlihat semakin fokus menjalani latihan dan membangun chemistry dengan rekan-rekan satu tim. Sikap profesional dan kesabaran ini menjadi modal penting bagi Megatron untuk menembus line up utama secara permanen. Melihat bagaimana Megawati tampil impresif saat diberi kesempatan bermain penuh, harapan kini tertuju pada musim reguler yang akan dimulai Oktober mendatang. Banyak pihak percaya bahwa Gorkem Kazan akan memberikan kepercayaan lebih besar kepada Megawati seiring berjalannya waktu. Apalagi, Manisa BBSK akan menghadapi lawan-lawan yang lebih berat di kompetisi resmi Liga Voli Turki. Dalam situasi kompetitif seperti itu, pemain dengan daya gedor seperti Megawati tentu menjadi aset berharga. Kesiapan fisik, mental, dan adaptasi yang sudah ditunjukkan oleh Megawati sejak pramusim menjadi sinyal kuat bahwa ia akan tampil lebih sering di musim ini. Jika diberi kesempatan, bukan tidak mungkin Megawati Hangestri akan kembali mencuri perhatian publik Turki, seperti yang sudah ia lakukan musim lalu di Korea Selatan bersama tim Daejeon Red Sparks. Keputusan pelatih Manisa BBSK untuk mencadangkan Megawati Hangestri selama turnamen pramusim memang sempat menimbulkan tanda tanya. Namun, bila ditelaah lebih dalam, keputusan tersebut tampaknya adalah bagian dari strategi pelatih untuk mengukur kekuatan tim secara keseluruhan dan mempersiapkan berbagai skenario menghadapi musim kompetisi yang panjang. Dengan performa gemilang yang sudah ditunjukkan Megawati, peluang untuk menjadi starter reguler tetap terbuka lebar. Fans kini hanya perlu bersabar, karena jika semuanya berjalan sesuai prediksi, Megatron akan kembali menggebrak kancah bola voli Eropa, bukan hanya sebagai bintang Indonesia, tapi sebagai salah satu pemain kunci di Liga Voli Turki musim ini. Hasil pramusim Liga Voli Turki, Megawati jarang dapat bola dan ditarik keluar, Manisa BBSK menang dengan beda cara. Manisa BBSK kembali menunjukkan taji mereka di ajang pramusim jelang bergulirnya Liga Voli Turki 2025-2026. Tim yang diperkuat oleh bintang voli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, sukses membukukan kemenangan kedua mereka di turnamen pemanasan bertajuk Verdi Zerek 2025. Dalam laga yang digelar di Tarik Almi Sport Salonu, Turki, Kamis kemarin, Manisa BBSK mengalahkan Merinos SK dengan skor meyakinkan 3-1, 25-21, 25-21, 21-25, 25-21. Namun, kemenangan Manisa kali ini diraih dengan cara yang tidak biasa. Megawati, yang biasanya menjadi salah satu pemain kunci dalam serangan Manisa, justru tampil minim kontribusi dalam hal perolehan angka. Bahkan, dalam sebagian besar laga, Megawati lebih banyak menjadi pelengkap rotasi dan akhirnya ditarik keluar sejak awal set kedua. Pada set pertama, permainan berlangsung cukup seimbang. Kedua tim saling berbagi angka hingga 3 kali imbang, sebelum Merinos mendapatkan momentum saat Megawati melakukan serve error, di mana bola masih membentur net dan tidak melewati garis tengah lapangan. Kesalahan ini sempat membuat Manisa tertinggal 2 angka, tetapi mereka segera bangkit melalui permainan cerdik dari Mervenur Öztürk yang sukses mengecoh blok Merinos lewat gerak tipunya. Megawati sempat mencatatkan di penting dalam rally panjang yang menjaga bola tetap hidup dan membuahkan poin bagi Manisa. Meski minim serangan, Megawati akhirnya mencetak poin pertamanya lewat spike keras yang membuat Manisa unggul 11-8. Setelah itu, sorotan mulai bergeser kedua pemain lainnya. Tanja Grober, pemain asing asal Jerman, dan Ece Kosdere, yang tampil impresif sepanjang set pertama. Grober menunjukkan dominasinya lewat quick attack dan back attack yang menyulitkan pertahanan Merinos, sementara Kosdere memanfaatkan peluang dengan cermat lewat block out dan serangan sisi kiri. Kombinasi ini membuat Manisa menutup set pertama dengan skor 25-17. Memasuki set kedua, Megawati tidak lagi berada di lapangan. Ia dirotasi keluar dan digantikan oleh Denis Emreli, yang mulai memainkan peran sebagai outside hitter utama. Kehilangan Megawati tidak langsung membuat Manisa goyah, meski sempat tertinggal lebih dulu dari Merinos. Beruntung,
Emrelli mampu menjaga keseimbangan tim dan menyamakan kedudukan sebelum akhirnya Manisa membalikkan keadaan. Rentetan angka didapatkan oleh Manisa, yang sempat membuat Marinos tertahan cukup lama di angka 11. Namun, menjelang akhir set, fokus Manisa sempat mengendur dan Marinos memangkas ketertinggalan mereka secara perlahan. Meski demikian, pengalaman dan ketenangan pemain Manisa membuat mereka tetap unggul, dan set kedua ditutup dengan skor yang identik, 25-21. Set ketiga menjadi panggung kebangkitan Marinos SK. Menghadapi komposisi pemain pelapis Manisa, yang mencadangkan beberapa nama utama seperti Grobber, Osturk, dan Emrelli, Marinos langsung mengambil inisiatif permainan. Pertahanan Manisa mulai keropos, dan kombinasi serangan dari Marinos lebih mudah menembus blok lawan. Manisa sempat mencoba membalas, tetapi keunggulan Marinos tidak pernah benar-benar terkejar. Mereka berhasil mencuri set ketiga dengan skor 21-25, membuat skor keseluruhan menjadi 2-1. Set ini memperlihatkan bahwa Manisa masih memiliki pekerjaan rumah dalam kedalaman skuad, terutama saat pemain utama tidak di lapangan. Pada set keempat, Grobber kembali diturunkan dan langsung membuat perbedaan. Serangan back attack dan quick dari pemain asal Jerman ini begitu sulit diantisipasi oleh blok Marinos. Ia juga sempat mencatatkan beberapa kill blok penting yang mematahkan momentum lawan. Marinos tak menyerah begitu saja dan tetap memberikan perlawanan sengit. Skor terus berjalan ketat hingga memasuki masa-masa krusial. Rally panjang sempat terjadi, mempertontonkan pertahanan tangguh dari kedua tim, sebelum akhirnya Grobber kembali muncul sebagai penentu dengan spike kerasnya. Set keempat pun kembali menjadi milik Manisa dengan skor 25-21, memastikan kemenangan 3-1 atas Marinos SK. Salah satu catatan menarik dari pertandingan ini adalah minimnya kontribusi Megawati. Sepanjang set pertama, aliran bola ke Megawati terhitung sangat sedikit. Ia hanya sekali mencetak poin dan lebih banyak berperan dalam bertahan dan melakukan dik. Bahkan, keputusannya untuk ditarik keluar pada awal set kedua menandakan bahwa pelatih Manisa mungkin masih mencari kombinasi terbaik untuk skuad utamanya. Bisa jadi, Megawati belum sepenuhnya menyatu dengan sistem baru, atau pelatih sengaja mengistirahatkan sang bintang agar lebih siap saat liga dimulai nanti. Meski begitu, laga ini menunjukkan bahwa Manisa BBSK memiliki fleksibilitas strategi. Mereka mampu menang tanpa banyak kontribusi dari Megawati, berkat penampilan luar biasa dari Grobber dan Kosdere. Kemenangan atas Marinos SK ini memperpanjang tren positif Manisa BBSK di ajang pramusim Verdi Zerek 2025. Meskipun Megawati belum tampil maksimal, kemenangan ini tetap menjadi modal penting bagi Manisa dalam menatap musim kompetisi yang akan segera dimulai. Masih banyak ruang untuk evaluasi, terutama terkait distribusi bola dan rotasi pemain. Namun, satu hal yang pasti, Manisa BBSK menang dengan cara berbeda, dan itu membuktikan kedalaman serta fleksibilitas tim ini.